Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara konfigurasi layanan email server di kontainer CentOS 8 Proxmox. Dengan saya, Sofia Cahyani, NIM 1908300036, kelas 5A, Fakultas Teknologi Informasi, Jurusan Sistem Informasi, dari Universitas Merdeka Malang. Nah, langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Di sini kita buat dulu email Proxmox-nya. Kita klik New, lalu masukkan namanya yaitu email Proxmox. Kemudian pilih tipenya Linux, versi Debian 4-bit. Lalu klik Next. Di sini saya gunakan memory size-nya 1024. Lalu klik Next, Create, Next, Next. Nah, untuk file location dan size-nya saya gunakan 80 GB. Kemudian klik Create, Create. Selanjutnya kita ubah settingannya. Kita klik Setting, masuk ke Sistem. Untuk boot ordernya kita ubah optical di atas, selanjutnya hard disk, kemudian network. Untuk floppy-nya nggak usah digunakan. Lalu masuk ke prosesor. Di sini saya gunakan 2 prosesor. Lalu acceleration-nya kita ganti KVM. Lalu masuk di storage-nya. Sini gunakan Proxmox 7.1. Lalu untuk networknya kita gunakan adapter 1 yaitu bridge adapter. Untuk adapter 2, 3, dan 4 tidak usah digunakan. Lalu jangan lupa matikan enable USB-nya. Lalu klik OK. Pastikan settingan di VirtualBox-nya sudah benar dan klik Start. Nah, pada halaman ini kita pilih install Proxmox PE, tekan Enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik OK. OK. Kemudian pada halaman ini kita langsung pilih I agree. Lalu klik Next. Di sini gunakan country-nya atau negara Indonesia. Lalu time zone-nya Asia Jakarta. Kemudian klik Next. Masukkan password-nya. Lalu emailnya. Kemudian klik Next. Kemudian ubah hostname-nya. Kemudian kita klik Next. Pastikan semuanya sudah benar, lalu klik Install. Tunggu hingga proses installnya selesai. Untuk proses installnya lumayan lama.
Nah, jika proses instalasinya sudah selesai, kita klik reboot. Tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini kita tinggal enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini adalah halaman loginnya. Setelah itu kita close dulu, kita ubah di sistemnya. Kita masuk ke setting, kemudian ke sistem, ubah urutan boot ordernya. Untuk harddisk kita masukkan di urutan pertama, kemudian klik OK, lalu di start lagi. Kemudian klik enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, kita masukkan root, kemudian passwordnya. Lalu kita masuk ke browser dan ketik alamat IP dari email Proxmox, yaitu https://192.168.1.28.8006. Langsung kita minimize saja. Kita masuk ke browsernya. Kita ketik https://192.168.1.28.8006. Kita pastikan sudah benar. Lalu tekan enter. Kita ketik ulang https, ini kita ganti 28, kemudian tekan enter. Nah, pastikan halamannya itu seperti ini. Kemudian klik advanced, lalu kita klik di proceed to 192.168.128. Nah, di sini kita masukkan root untuk username-nya. Lalu masukkan password yang telah kita buat di Proxmox-nya tadi. Lalu klik login. Kemudian di sini kita klik OK. Lalu masuk ke Sophia. Klik di local Sophia. Nah, di sini kita download CT template
CentOS 8-nya. Kita klik CT template, kemudian masuk ke templates. Kita cari CentOS 8 default. Kita klik, langsung kita klik download. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Memang lumayan agak lama untuk proses downloadnya. Nah, pastikan seperti pada halaman ini, lalu kita close. Ini adalah halaman setelah kita download CentOS 8 default tadi. Lanjut kita create CT. Untuk hostname-nya saya gunakan nama saya CentOS 8. Lalu untuk passwordnya kita gunakan password dari root dan ditambah dengan angka 123. 123. Setelah selesai kita klik next. Kemudian template-nya kita gunakan CentOS 8 yang telah di-download. Lalu klik next. Untuk disk size-nya saya gunakan 10. Kemudian klik next. Core-nya CPU-nya saya gunakan 2. Lalu next. Lalu untuk memorinya saya gunakan 1024. Lalu klik next. Nah, di sini saya pilih DHCP, kemudian klik next. Untuk halaman ini di skip saja, klik next. Nah, pastikan seperti pada halaman ini, lalu klik finish. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, kita close dan langsung masuk ke status Sofia CentOS 8. Kemudian klik start. Lalu kita klik konsul, pilih yang extern.js. Nah, di sini kita mulai membuat konfigurasi layanan email servernya. Kita gunakan root. Kemudian untuk passwordnya kita gunakan password yang ada di saat pembuatan CT tadi. 1, 2, 3. Oke. Langsung kita cek IP address-nya. IP addr. Oke. Nah, ini IP-nya 192.168.1.34/24. Lanjut, kita langsung ketik v etc/host, kemudian enter. Nah, di sini kita ubah IP-nya dan juga hostname-nya. Kita klik tekan tombol I untuk mengubahnya, kemudian hapus IP. Gunakan 192.168.1.34. Di sini gunakan hostname server.sofia036.server local server.
92 168 134 server docs. Jika sudah selesai, kita tekan tombol ESC. Untuk menyimpannya, kita tekan ×2 W key, enter. Nah, kita lihat dulu apakah benar IP-nya tadi 1.34. Nah, selanjutnya kita masuk ke install Apple release-nya. Kita gunakan perintah yum install Apple release. Kemudian tekan enter. Kita tunggu hingga proses install Apple release-nya selesai. Nah, mungkin ada kesalahan, kita lihat lagi apa yang salah. Install Apple release, kemudian tekan enter. Sudah berhasil. Prosesnya sudah berjalan. Kita tunggu saja. Sini tekan tombol yes, kemudian enter. Nah, setelah proses install Apple release-nya, paket Apple release, kita install paket firewall-nya. Ketik perintah yum install firewall. Kemudian enter. Selanjutnya kita aktifkan paket firewall-nya. System ctl enable firewall. Enter, lalu restart. Oke, selanjutnya kita masuk ke setting firewall Apache port 80 TCP. Kita ketik firewall cmd, kemudian straight permanen, lalu straight add port 80 TCP, kemudian 80 TCP. Pastikan sudah benar, lalu tekan enter. Nah, sukses. Kita tanda arah atas aja, kita ganti permanen menjadi perintah reload, lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk ke install paket postfix. Kita arah atas saja, yum install postfix, dan enter. Nah, setelah paket postfix-nya telah diinstal, kita ketik perintah etc postfix main.cf. Perintah ini digunakan untuk
men-setting paket postfix. Kemudian kita tekan enter. Nah, kita ubah di bagian my hostname-nya. Cara ubahnya kita tekan dulu tombol I, kemudian kita cari untuk kalimat atau my hostname-nya. My hostname. Nah, ini sudah muncul my hostname-nya. Kita hilangkan pagarnya, lalu kita ganti hostname-nya. Hostname-nya menjadi server dot Sofia 036 dot local. Lalu untuk my domain-nya kita ganti juga. Kita hilangkan dulu tanda pagarnya. Kita ganti Sofia. Domainnya kita ganti Sofia 036 dot local. Setelah itu kita cari lagi my origin. My origin-nya kita aktifkan. Kita hapus. Lalu kita cari init interface-nya, kita hapus tanda pagarnya. Lalu yang di bawahnya sudah. Selanjutnya kita lihat init protokolnya juga, pastikan sudah dihapus tanda pagarnya. Nah, selanjutnya kita cari my destination. Ini my destination. Kita hilangkan tanda pagarnya. Lalu selanjutnya kita cari my network untuk merubah IP-nya. My network. Nah, ini my network kita hilangkan tanda pagarnya, lalu kita ganti IP. Jadi 168.1.34.34/24. Setelah itu kita cari home mailbox-nya. Home mailbox. Nah, ini. Kita hilangkan tanda pagarnya. Setelah itu kita save. Kita tekan tombol ESC, lalu *2 wiki enter. Lalu masukkan perintah systemctl enable postfix. Dan enter. Nah, lalu restart. Nah, setelah itu kita buat user baru. Caranya itu masukkan perintah user add Sofia, kemudian masukkan passwordnya, password Sofia. Sini saya gunakan password 1-5, 1, 2, 3, 4, 5. Enter, masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah buat user barunya, kita masukkan. Setelah buat user barunya, kita install paket telnet server. Masukkan perintah yum install telnet server
telnet. Kemudian tekan enter. Setelah itu kita masukkan perintah telnet localhost smtp. Kemudian enter. Lalu masukkan perintah hello localhost. Enter. Nah, di sini kita ketik mail from titik kedua Sofia. Lalu enter. Pastikan seperti ini. Yang seperti ini munculnya. Oke. Lalu rctp to Sofia. Enter. Kemudian data. Nah, di sini saya masukkan kalimat selamat datang di web server Fakultas Teknologi Informasi. Selamat datang di web server Fakultas Teknologi Informasi. Ujian akhir semester mata kuliah manajemen server. Dan akhir semester mata kuliah manajemen server. Enter. Lalu masukkan NIM 0830123336 Sofia Cahyani kelas 5A. Lalu enter. Kemudian kita enter. Lalu quit untuk menyimpan datanya. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah ls home /Sofia /maildir /new. ls home Sofia maildir new, kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita masukkan juga perintah cat home Sofia maildir new, lalu masukkan angka yang ada di atasnya, kalimat yang di atasnya ini, itu 1642 0892 0892 55 titik VFD 0 6I 4020 4M 54 6794. Nah, pastikan kalimat yang di atas juga angka-angkanya itu harus sesuai. Jika tidak akan error. Titik Sofia Senos 8. Kita cek ulang. 1642089255 titik VFD 06I40 20 4M54 6794 Sofia Senos. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini adalah data yang telah kita buat di emailnya tadi, yaitu data from localhost by server Sofia 036 localhost postfix.
Ini datanya dan ada kalimatnya tadi, yaitu selamat datang di web server Fakultas Ekonomi dan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita install paket Dovecot. Masukkan perintah yum install Dovecot. Enter. Kemudian kita masukkan perintah vetc dovecot.conf. Kemudian enter. Nah, di sini kita ubah atau hapus tanda pagar dari protokolnya. Kita cari protokol ini, kita hapus. Lalu setelah itu kita simpan dengan tekan ESC, kemudian wiki enter, dan masukkan perintah vetc dovecot.conf conf.d/10/mail.conf. Nah, perintah ini digunakan untuk men-setting file 10 mail.conf. Lalu kita tekan enter. Sini kita hapus tanda pagar yang ini di mail location-nya. Lalu save. Kemudian kita arah atas saja, kita menghapus bagian mail diganti dengan out. Untuk men-setting file 10 out. Lalu kita tekan enter. Kita cari kata disable untuk menghapus tanda pagarnya. Kita hapus, lalu outnya kita hapus, lalu di save. Tekan enter. Yang terakhir kita setting file 10 masternya. Kita tinggal arah atas, kemudian master. Kita ubah namanya, kemudian tekan enter. Lalu di sini kita ubah file di service disk. Sini kita hapus dulu. Di grupnya juga dihapus. Untuk usernya kita pakai Proxmox, postfix. Lalu begitupun juga dengan grupnya postfix. Setelah selesai, kita simpan. Oke. Kemudian kita enable dan restart paket Dovecot-nya. System ctl enable Dovecot. Lalu enter. Jika seperti ini kita ulangi lagi. Nah, sudah selesai, kita tekan restart. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita masukkan perintah telnet localhost pop3. Telnet localhost pop3. Perintah ini digunakan untuk testing paket Dovecot yang telah kita buat tadi. Enter. Kemudian di sini kita masukkan
user, lalu Sofia. Kemudian kita enter. Pastikan seperti ini, yaitu ada plus OK, kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya tadi yaitu 12345. Lalu enter. Kemudian RETR1. Oke. Nah, kalau sudah muncul begini sudah berhasil. Kemudian kita langsung quit atau keluar. Nah, ini adalah paket yang telah kita buat tadi. Ada paket dari localhost, from localhost, kemudian dikirim ke Sofia. Jika sudah muncul seperti ini, berarti proses atau konfigurasi dari layanan server web server email tadi di CentOS 8 menggunakan kontainer Proxmox sudah berhasil. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih.